Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para muntasibin Ma'had Al-Furqan, pondok pesantren yang kita cintai ini, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, yang mana seperti biasanya setiap Kamis pagi kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang mana biasanya mungkin di antara bapak-bapak berhari-hari panas-panasan berada di lapangan, maka pada kesempatan kali ini atau setiap Kamis pagi kita bisa merasakan dinginnya AC di masjid. Mungkin yang dulu jenengan bangun sekarang bisa sedikit menikmati. Monggo bapak-bapak, masjid juga insya Allah kebetulan saya termasuk pengawas harian di masjid. Masjid terbuka lebar insya Allah. Monggo apabila jenengan kerso kapan-kapan juga bisa mampir ke masjid untuk menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi mendahului kita, telah menghadap Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 14 abad yang lalu. Dan tatkala Rasulullah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama bagi kalian. Maka kesempurnaan tersebut, kesempurnaan agama Islam itu mencakup segala hal. Bahkan sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mengatakan, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi mendahului kita. Wa ma fis sama'i ta'irun, dan tidaklah di langit ini ada seekor burung, ya. Di langit ini banyak burung. Tidaklah di langit ini ada seekor burung yatiru bijanahaihi, yang sedang terbang dengan kedua sayapnya, illa zakarona minhu ilman, kecuali pasti Rasulullah telah menyebutkan ilmunya. Dan itu ada bapak-bapak, di Al-Quran dijelaskan bagaimana burung itu terbang ada. Kalau bapak-bapak mungkin mainan HP, coba bapak searching bagaimana burung terbang, itu para ilmuwan, para peneliti membahasnya. Dan ternyata mereka dapati di Al-Quran juga telah disebutkan bagaimana burung itu terbang. Nah, itu permasalahan yang lain. Bayangkan bapak-bapak, masalah burung yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kita, tidak ada kaitannya dengan larangan-larangan atau perintah-perintah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Maka tentunya hal-hal yang kecil atau hal-hal yang perkara-perkara besar yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, begitu juga yang bisa mencegah seseorang dari neraka.
ataupun bahaya-bahaya besar yang harus kita hindari, maka pasti disebutkan di dalam agama kita ini. Rasulullah pernah menyebutkan, ya, bahwasanya intinya adalah di dunia ini ada 3 perkara, Bapak-bapak. Yang pertama, ada perkara yang murni semua itu halal, murni diperintahkan, dan itu sudah jelas. Begitu juga yang kedua, ada perkara-perkara yang jelas disebutkan bahwasanya ini haram, bahwasanya perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Kita semua tahu, bahkan dari kecil kita tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib diperintahkan dan mendapatkan pahala. Tidak ada yang mengingkari. Kita semua tahu kalau ada orang yang sholat di masjid, itu perintah dari agama kita, jelas. Dan kita tahu, Bapak-bapak, ya, semua itu perintah halal. Kita tahu bahwasanya berzina itu haram. Kita tahu bahwasanya berjudi itu haram. Itu sudah jelas. Bahkan tanpa belajar atau aturan-aturan negara pun menetapkan tanpa dalil itu dilarang karena banyak kerugiannya. Begitu juga dengan makanan. Antara yang halal dan yang haram sudah jelas. Kita diperintahkan memakan makanan yang halal, dilarang makan makanan yang haram. Begitu juga minuman. Nah, itu perkara yang 2 perkara. Ada yang halal, ada yang haram sudah jelas. Yang diperintahkan dan yang dilarang sudah jelas. Kemudian yang ketiga, ada perkara yang bainahuma, antara halal dan antara haram, yaitu namanya perkara yang syubhat, yang meragukan. Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya itu, antara yang halal dan yang haram, ada perkara yang syubhat, ada perkara yang meragukan. Kenapa ragu? Karena kita tidak bisa membedakan. Kita tidak memiliki ilmu untuk membedakan ini halal atau haramnya. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan perkara yang syubhat itu, Bapak-bapak, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Artinya tetap ada orang yang mengetahui, akan tapi ya sedikit sekali yang mengetahui, dan kebanyakan kita akhirnya ragu. Contohlah misalnya dalam hal makanan, ya, kita nemu nyambi biawak gede, iman rasanya. Kalau dilepaskan nanti makan ikan, makan ayam. Kalau dibunuh begitu saja rasanya kok seperti, gimana? Lihat di YouTube ternyata ada tutorial masak nyambi. Nah, padahal kita nggak tahu ilmunya, kita masih ragu-ragu sebenarnya nyambi ini halal atau haram. Maka Bapak-bapak, dalam hal seperti ini itu ada kaidah sendiri. Rasulullah menganjurkan agar kita bertakwa, agar kita menahan diri dari perkara-perkara yang ragu. Jadi dalam 3 hal tadi, dalam perkara yang halal sudah jelas kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Dalam yang perkara yang kedua, seandainya itu haram, maka kita jelas meninggalkannya. Dan ternyata dalam perkara yang ketiga yang syubhat, itu juga kita harus meninggalkannya juga. Gambarannya, Bapak-bapak, gambaran lagi, ya, itu merokok. Mohon maaf ini, saya mencontohkan merokok karena berselisih. Ketika ada orang mengatakan gimana hukum merokok, kita tahu ada orang yang mengatakan itu makruh, ada orang mengatakan itu haram dan sebagainya. Meskipun kita lebih berpendapat di pondok ini hampir tidak ada yang merokok. Lihatlah ketika ada orang yang merokok, anggaplah misalnya santri ada yang pelanggaran merokok, maka dia pasti akan melakukannya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia ragu, dia tidak berani. Dia tahu atau kita tahu bahwasanya al-ithmu, dosa itu adalah mahaka fi nafsik,
Apa yang membuat kita ragu? Kita ragu-ragu. Wa karihta ayyatali'a 'alaihin nas. Dan kita juga benci, kita tidak suka kalau seandainya manusia, orang-orang tahu kalau kita sedang mengerjakannya. Ya contoh tadi merokok. Kalau seandainya rokok itu sudah dijelaskan benar-benar murni halal, semua sepakat halal, maka mungkin santri-santri sudah biasa. Tapi karena itu meragukan, minimal meragukan antara halal atau antara makruh atau haram. Dan kita tahu dalam kaidah kita makruh itu dibenci. Kalau dibenci berarti menjauhi. Haram jelas, maka itu dijauhi. Berarti yang lebih selamat adalah yang tidak merokok. Ya mudah-mudahan ini hanya gambaran salah satu contoh perkara yang syubhat atau yang meragukan. Karena memang bapak-bapak sekalian, coba kita bertanya pada diri kita. Pada dasarnya manusia itu tidak mau untuk berbuat maksiat, tidak mau untuk berbuat dosa. Akan tapi kadang nafsu kita itu, atau kita semua memiliki hawa nafsu, itu memang memerintahkan pada perbuatan yang jelek. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu memerintahkan, akan selalu mengajak kepada perbuatan yang jelek. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali apa atau kepada siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu terhindar dari hal-hal yang jelek. Dan itu tidak semua orang, itu sedikit. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah itu sedikit, Bapak-bapak. Gambaran, Bapak-bapak. Sebuah contoh bahwasanya manusia itu tidak suka untuk berbuat dosa. Ya, contohnya, waktu itu di zaman dahulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan bahasa kita sehari-hari misalnya. Kanjeng Nabi, kok aku pengen zina, boleh nggak kalau aku berzina? Atau izinkan aku berzina wahai Nabi. Bayangkan, siapa yang tidak suka, Bapak-bapak? Ibaratnya siapa tidak suka dengan arahan-arahan kepada kemaksiatan seperti itu, kepada hawa nafsu. Pengen ngumpul bareng-bareng, pengen foya-foya, bareng-bareng cerita sana sini, bahkan mungkin melakukan hal-hal dosa bareng-bareng. Itu memang godaan dari hati. Nah, seperti tadi, seorang sahabat tadi izin pada Nabi untuk berzina. Bayangkan seorang sahabat. Tapi lihatlah kisah berikutnya. Nabi membalasi dia. Nabi menjawab terhadap laki-laki tadi, "Wahai anak muda, apakah engkau punya ibu? Apakah kamu memiliki bibi? Apakah kamu punya nenek? Apakah kamu punya saudari perempuan?" Dijawablah oleh pemuda tadi, "Ya wahai Nabi, aku punya." Lantas dibalik pikirannya oleh Nabi SAW, "Wahai anak muda, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu dizinai?" Zina itu sama-sama suka loh, bukan pemerkosaan. Zina itu sama-sama suka. Nah, bagaimana seandainya ibumu itu dizinai? Berpikirlah pemuda tersebut. Lantas bagaimana kalau nenekmu dizinai? Terus bagaimana kalau seandainya adikmu, mbakmu, bulekmu, budemu itu dizinai? Gimana Bapak-bapak? Rela? Itu bukti, Bapak-bapak. Hati kita pasti nggak akan rela. Hati kita, siapa yang rela? Kita semua memiliki ibu, kita semua memiliki istri, kita semua memiliki anak perempuan, kita semua memiliki saudari. Maka tidak akan pernah kita rela kalau mereka dizinai. Itu bukti bahwasanya hati kita itu membenci kemaksiatan. Hanya saja kadang kita kalah dengan nafsu kita. Nah, maka akhirnya pemuda tadi mengatakan,
mulai saat ini aku tidak akan pernah berzina selamanya. Tidak mau, dan malah dia keluar pulang menuju rumahnya membenci perbuatan zina. Yang tadi awalnya dia pengen berzina, minta izin untuk berzina, tapi ternyata akhirnya menjadi orang yang paling benci terhadap perzinaan itu. Nah, ini mukadimahnya Bapak-bapak. Mukadimahnya berapa menit? 15 menitan. Nah, pembukaannya bahwasanya ada perkara yang jelas, ada perkara yang jelas halal, jelas haram, ya, yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi, dan ada perkara-perkara yang meragukan. Agar tidak ragu, kita bertanya. Tapi kalau masih ragu, tidak tahu ilmunya, tidak tahu mau bertanya kepada siapa, maka tinggalkan. Insya Allah lebih selamat agama kita, selamat diri kita. Misalnya, contohlah, kalau selamat dunia dan agama kita, seandainya saja, atau mungkin jenengan biasanya beli atau sayur atau masak jamur beli di pasar. Tiba-tiba di sini musim apa? Hujan. Musim hujan, dingin, akhirnya tumbuhlah jamur-jamur di pinggir rumah misalnya atau di pinggir tambak. Nah, jamur kita tahu, tanaman itu hukumnya dari segi fikihnya halal. Tapi kita ragu, jamur ini beracun atau tidak? Nah, seharusnya kalau kita ragu, kita tahan, Bapak-bapak. Nah, kalau jenengan tanpa ragu-ragu ambil, masak, nggak apa-apa, halal kok. Dimasak, tumis, makan, mungkin setelah 2 jam kita akan keracunan. Kita akan mulai pusing, mulai mual-mual, muntah. Nah, itu dunia kita. Dari segi agama halal, tapi ternyata dari kesehatan tidak bagus. Itulah gambaran agar kita selalu waspada, selalu hati-hati dalam perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Maka Bapak-bapak, tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah dosa. Berarti jelas ya, dosa itu haram, harus dijauhi. Nah, kita akan membahas sebuah dosa yang sudah jelas semuanya, sudah tahu kalau itu adalah dosa. Bahkan kalau Bapak-bapak menjadi korbannya pasti tidak suka. Mungkin sudah di-share ya materinya, yaitu tentang dusta serta akibatnya. Dusta atau bahasa kita ya, bohong, goroh, ngapusi. Nah, dusta Bapak-bapak. Tahu insya Allah ya. Insya Allah Bapak-bapak mengetahui apa makna dusta. Dusta itu adalah kebalikan dari jujur. Jelas lah, itu ngerti semuanya. Ya, semua orang tahu kalau jujur itu yang baik, kebalikannya adalah dusta. Kalau dalam istilah, dusta itu al-ikhbaru 'ani syai', mengabarkan sesuatu ala khilafil waqi', ya, berdasarkan dari kebalikan kenyataannya. Kalau bendera Indonesia itu merah putih, dia bilangnya putih merah, atau bilangnya warna hijau, maka bohong. Ini bunga ini warnanya kuning, dia bilang warnanya merah, maka tidak sesuai kenyataan. Ya. Sama saja, sawaun, berdusta itu bisa jadi 3 hal. Bukan hanya dusta tuh ngomong ya. Bisa jadi berdusta itu bil qaul, dusta dengan perkataan. Ngomong kan, berbicara. Dia mengatakan bahwasanya dalam Islam itu yang haram itu adalah khomer. Kalau ini namanya bukan khomer, ini anggur. Ini anggur. Anggur itu hukumnya begini, dibalik sama dia. Maka itu adalah kedustaan dengan perkataan. Yang kedua, bohong itu bisa disampaikan dengan isyarah, menunjuk sesuatu. Ditanya kan, karena dia nggak mau ngomong, lihat fulan nggak? Ada bapak, kita nyari Pak Tukang kan, Pak Tukang lagi nyari Pak Heri, Pak Heri nyari bos. Lihat Pak Heri nggak? Nah, padahal Pak Heri di sana, ke sana.
tanpa ngomong, tapi menunjuk arah yang berbeda. Pak Heri pergi ngalor, dia nunjuknya ngidul. Pak Heri ke selatan, padahal Pak Heri ke utara. Dia tahu, maka ini adalah bentuk kebohongan melalui isyarat. Yang ketiga, bohong itu bisa berupa dengan diem, bisukut, diem. Dia ditanya tentang atau sesuatu yang tahu nggak tentang ini, diem. Sudah makan belum? Luwe nggak le? Diem. Atau sesuatu hal, dia hanya diem. Kalau kamu tahu bilang iya, padahal tahu tapi diem. Maka ini adalah bentuk kebohongan. Dan jangan meremehkan bapak-bapak, ya, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah kita meremehkan kebohongan sekecil apapun. Karena kita tahu semuanya, bohong itu merupakan sifatnya siapa bapak? Dusta. Sifatnya orang munafik. Dusta merupakan salah satu dari tanda-tandanya orang munafik. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu salas, ada 3. Yang pertama disebutkan, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta, berbohong. Dan ini remeh sekali. Orang banyak meremehkan tentang dusta, meskipun hanya bercanda. Kemudian tanda munafik yang lain itu wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, maka menyelisihi. Dan ini nyambung, Pak. Antara dusta dan janji itu kadang menyelisihi. Coba aja dengan seandainya dibohongi, pasti nggak mau. Pak, Mas, aku nyilih duit nanti tak bayar 3 hari lagi. 3 hari ketemu, aduh, nunggu pekan depan Mas ya. Pekan depan ketemu, bohong lagi dia. Nantilah, belum ada uang. Besok lihat dia nongkrong di warung kopi. Katanya nggak punya uang, tapi nongkrong di warung kopi. Besok lagi temuin lagi, justru malah dia yang marah-marah. Nah, itu awal dari sebuah kebohongan. Dan kadang ketika seseorang berbohong 1 kali, rentetannya akan bohong terus, dan tidak akan selesai kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertobat, insya Allah selesai. Iya, aku kemarin itu salah. Kemarin aku telah berbohong dan aku minta maaf. Aku bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tapi ketika dia takut, ketika dia malu, maka tidak akan pernah selesai, bapak-bapak. Bohong, goroh. Dia bilang, kemarin kenapa nggak kerja? Sakit. Oh iya. Ditanya yang lain, kemarin kok nggak kerja? Oh, di rumah ada yang sakit. Oh, yang sakit siapa? Ditanya orang lain, kok kayaknya nggak sakit, kemana sih? Oh, ada perlu. Jawaban yang bulat, bohong terus. Maka hendaklah kita menghindari sifat tersebut. Kita khawatir justru nantinya kita akan tergolong kepada golongannya orang-orang munafik. Karena orang munafik itu akan mendapatkan azab yang paling pedih. Allah mengatakan, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Mereka akan berada pada tingkatan neraka yang paling bawah, di intip neraka, bapak-bapak. Kalau intipnya kita itu enak, ya. Saya ingat dulu ketika kecil itu, kalau orang tua masak nasi menggunakan kettle ya, panci khusus itu, dimasak di atas api, nanti otomatis yang paling bawah itu akan kering. Disiram pakai kuah soto atau kuah kelan tewel, sayur tewel,
Itu tunggu beberapa menit dikerok akan jadi enak. Itu intipnya dunia. Tapi kalau intipnya neraka, jenengan bayangkan ketika pandai besi. Seorang pandai besi itu ketika pembakaran, Anda pernah lihat ya, itu akan mengeluarkan percikan api yang kuat. Dan besi itu meleleh nanti Bapak. Yang paling bawah itu ada lelehan-lelehan, kalau sudah mati itu akan menjadi seperti batu karang. Kalau pernah melihat, seperti batu karang. Dan Anda pernah melihat, saya melihat karena tetangga kebetulan adalah pandai besi. Dan kita bayangkan, itu kalau dingin. Dan kenyataannya di neraka itu ya terus, api akan terus menyala. Tidak akan mati ya Bapak. Artinya terus mendidih seperti itu di paling bawah, paling dasar. Kalau sekarang kita di dunia kena panasnya Sorowo ini aja kadang masih panas, golek topi, nyari jaket. Maka panasnya di akhirat, panasnya di neraka itu lebih panas lagi. Bahkan di paling dasar, di intipnya yang paling dekat dengan baranya, tidak bisa dibayangkan Bapak-bapak. Nah, maka dari sini tentu kita semua tidak mau menjadi orang munafik. Kita semua tidak mau untuk berbohong lah. Dan kita juga tidak mau kalau seandainya kita dibohongi atau didustai oleh orang lain, terlebih oleh saudara kita. Maka jagalah persaudaraan kita Bapak-bapak. Jangan sampai kita sudah bersaudara, tinggal selingkup pondok, saling berdusta. Nah, Bapak-bapak sekalian, pembahasan bohong itu sebenarnya sudah ma'ruf lah, sudah terkenal, sudah diajarkan dari kecil. Orang tua kita selalu mengajarkan pada kita untuk tidak bohong. Tapi kadang ada satu hal yang kita terlewatkan, yaitu bagaimana sih larangan bohong tersebut, atau minimal kenapa kita tidak boleh berbohong, apa dosanya, atau apa azab yang disiapkan. Maka Bapak-bapak, ketahuilah bahwasanya setiap dosa itu bertingkat-tingkat. Setiap perbuatan yang haram itu dosanya berlevel, kayak main game loh. Level yang mudah tambah sulit. Level yang dosanya itu sedikit sampai tinggi. Tapi meskipun nanti ada dosa yang sedikit, tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita meremehkan, dosanya sedikit, enggak. Anggaplah semua dosa itu adalah besar. Karena kita bermaksiat, dosa itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang maha besar. Nah, tingkatan-tingkatan dosa itu akan tergantung dari bagaimana perbuatannya. Jadi dosa itu tergantung perbuatannya. Misalnya ada orang yang durhaka pada orang tua. Dosa? Ya, dosa. Akan tapi dosanya lebih besar lagi kalau dia berbuat syirik. Maka kesyirikan dosanya lebih besar. Paling besar malahan. Kalau ada orang mencuri, maka mencuri dosanya tidak sebesar berbuat syirik. Ya. Jadi tergantung perbuatannya itu ada tingkatan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, level dosa itu bisa dilihat dari orang yang melakukannya. Coba jenengan perhatikan ya, seandainya ada anak-anak nakal, anak-anak jalanan, pokoknya anak-anak nakal lah. Memang dari sekolah itu mungkin dari kecil wis betik, bahasa orang sini betik ya, nakal, jalan nggak pernah pulang ya. Pulang cuma makan, pergi sekolah juga sering bolos. Nah, tiba-tiba dia mencuri. Apa yang kita bilang? Kita mau bilang apa Bapak-bapak? Paling kita cuma ngomong, dasar arek-arek nakal, kerjaannya nyolong. Selesai. Ya kan? Coba bayangkan, seandainya yang mencuri itu adalah seorang santri.
Kita tahu ada santri nyuri, pasti akan beda tanggapannya. Dasar dididik agama yang baik, belajar agama tiap hari, rajin ke masjid, mencuri. Nah, gimana lagi kalau seandainya udah tua, kakek-kakek, wis gerang, sudah tua, mambu lemah, tinggal nunggu ajal, masih mau nyolong. Nah, ini menunjukkan level dosa itu bisa berbeda tergantung siapa yang melakukannya. Kemudian bapak-bapak, yang mempengaruhi level dosa itu juga tergantung korbannya. Korbannya atau hal yang dilakukan. Contoh tadi misalnya mencuri. Ada yang mencuri, kalau contohnya kita mungkin atau santri itu kadang makan gorengan, ya kan? Makan gorengan 5, bilangnya ngomongnya telu. Bu, gorengan 3, bayar. Sama es pas 2.000. Padahal makannya 5. Itu pencurian, Pak. Dosa. Tapi bagaimana kalau seandainya dicuri itu uang masjid? Mau bilang uang negara tapi kok setelah jangan jauh-jauh. Uang masjid. Ambil bobol berangkas masjid, diambil banyak, maka tentu dosanya beda. Karena tadi dalam warung tadi yang dia bohongi itu satu orang, tapi ketika di masjid uang yang diambil ini adalah uang umat, uang dari sedekahnya orang-orang, maka level dosanya jauh lebih tinggi. Nah, kemudian dosa juga bisa berlapis, bisa nambah, itu tergantung dari waktunya. Waktu. Misalnya, bapak-bapak kabeh kan, kalau jenengan itu mengumpuli istri, ya, di siang hari saat ini, itu boleh Pak, tidak dosa. Tapi ketika kita mengumpuli istri di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, maka hukum asalnya itu boleh. Yang tadinya itu monggo silahkan, monggo kerso kapan mawon, akhirnya menjadi dosa. Bahkan dosanya berlipat ketika di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bisa bertambah, bisa berlipat tergantung dengan waktunya. Begitu juga dosa itu bisa berlipat, bisa tambah besar, itu tergantung dengan tempatnya. Tempat. Kalau kita bermaksiat di luar masjid itu dosa. Tapi kalau kita berani bermaksiat di dalam masjid, itu dosanya nambah. Apalagi kalau ternyata kita berbuat maksiat itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, maka sama, dosanya akan nambah berlipat ganda. Maka bapak-bapak, kebalikannya ya, kebalikan, kalau dosa itu bisa bertambah, bisa berlipat, begitu juga dengan pahala. Maka monggo, tidak ada orang yang bisa terlepas dari dosa. Pasti pernah berbuat dosa, maka cobalah kita koreksi kembali. Kapan, di mana, dengan siapa kita berbuat dosa. Cobalah untuk mengingat-ingat kembali, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar tidak terjatuh ke dalam kubangan dosa yang sama. Nah, kembali ke pembahasan kita, bahwasanya kita membahas tentang dusta. Nah, maka sama, dusta, bohong itu juga merupakan dosa yang bisa berlipat ganda bapak-bapak. Tergantung kepada siapa kita berbuat dusta. Dusta yang paling ringan, atau kok bilang paling ringan tuh kok seolah-olah jadi wah ringan. Dusta ya, kita anggap dusta lah pokoknya. Dusta, goroh, ngapusiku dosa. Nah, itu berdosa apabila kita menipu sesama manusia.
kita menipu teman-teman kita, itu berdosa. Contoh atau manusia secara umum yang tidak kita kenal, itu merupakan perbuatan dosa. Misalnya, dusta dalam jual beli. Baik, gambarannya ada seseorang jual beli kan, bilang ini barang baru, jual HP, ini HP baru loh, ternyata HP ini second atau bekas. Dia jual motor, bilangnya ini motor normal, tidak ada masalah. Ternyata setelah dipakai motor itu sudah bekas turun mesin, udah parah. Maka ini adalah dusta dalam jual beli. Dan ini sering Bapak-bapak, sering sekali terjadi dusta dalam jual beli. Maka jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdosa, dan bisa semakin besar kalau ternyata yang jenengan tipu atau yang terjadi yang ditipu itu, yang didustai itu adalah saudara kita sesama muslim. Bayangkan seandainya orang yang paling akrab sama-sama muslim ditipu, bagaimana efeknya? Contoh dosa atau contoh kedustaan yang harus kita hindari, terutama di zaman kita ini, adalah menyebarkan berita-berita dusta tanpa tabayun, tanpa cross check terlebih dahulu. Terlebih di zaman kita dengan adanya HP. Kita scroll apa Pak? Facebook ya. Facebookan Pak. Nah, mungkin kita buka Facebook, nemu berita, begini disebarkan. Wih, ternyata iku ngene. Ternyata ini begini. Disebarkan kemana-mana tanpa dia ngecek apakah berita ini benar atau tidak. Dan akhirnya terbukti setelah klarifikasi, setelah ada berita sana sini dikabarkan bahwasanya berita itu bohong dan kita sudah terlanjur menyebarkannya. Maka hati-hati Bapak-bapak, itu dosanya plus. Dosa seperti ini bisa berlipat, bahkan bisa berefek pada kehidupan kita. Di antara efek dusta, bahaya dusta ketika kita menyebarkan berita-berita hoax ya, berita-berita yang seharusnya kita cross check kembali. Itu yang pertama bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Bayangkan ada berita dusta tentang sesuatu, ternyata orang yang diberitakan emosian. Jangan bisa bayangkan, bisa jadi terjadi kasus pembunuhan. Na'udzubillah. Yang kedua, bisa jadi dengan berita-berita dusta tersebut rusaklah bangunan yang jangan bangun. Kalau ternyata ada pihak-pihak anarkis ya, yang kerjaannya asal merusak. Dan kita sering melihat orang zaman sekarang ketika ada sesuatu merusak semuanya. Rusak bangunan masih lebih mending Bapak-bapak, ada jenengan yang bisa memperbaiki. Tapi bagaimana kalau seandainya yang rusak itu rusak rumah tangga? Rumah tangga kacau balau berantakan hanya gara-gara ada yang menyebarkan berita-berita fitnah perselingkuhan misalnya. Na'udzubillah. Hancurlah rumah tangga 2 orang bisa jadi. Hanya gara-gara ada seseorang menyebarkan berita dusta yang tidak di cross check terlebih dahulu. Yang ketiga, bahaya dari menyebarkan berita dusta itu bisa jadi memutus hubungan kekerabatan, silaturahmi, keluarga. Bayangkan, mungkin di antara kita ada yang memiliki saudara kandung atau memiliki saudara meskipun jauh, hanya gara-gara berita dusta terputus silaturahmi. Dan itu tidak sedikit Bapak-bapak. Tidak sedikit berita-berita seperti ini. Perselisihan di antara keluarga terjadi bertahun-tahun tanpa tegur sapa. Na'udzubillah. Hanya gara-gara berita dusta. Dan banyak lagi efek dari
berita dusta ini yang akhirnya menimbulkan perbuatan-perbuatan tercela. Tidak perlu kita sebutkan rinci perbuatannya. Insya Allah jenengan juga bisa melihat di berita-berita atau melihat di media sosial efek-efek dari bahaya menyebarkan berita dusta. Kemudian bapak-bapak, ada contoh dusta terhadap sesama manusia, terhadap kita ini yang sangat dianggap biasa, bahkan dipertontonkan di televisi-televisi atau di media sosial, yaitu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Tertawa, bercanda, itu boleh. Malah rasanya kalau tidak ada bercandaan itu garing bapak-bapak. Sepi, landai, gak ono guyone blas, itu rasanya gimana gitu. Akan tetapi salah seandainya hanya ingin menghidupkan suasana dengan bercanda, tapi bercandanya adalah bercanda dusta. Dan ini ada kadang acara-acara televisi yang justru mempertontonkan atau bikin lawakan-lawakan yang penuh dengan bercandaan atau dusta malahan. Maka ingat, Rasulullah pernah menyampaikan, memberikan ancaman kepada orang-orang yang seperti ini. Rasulullah bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu, celakalah bagi orang-orang yang berbicara, fayakdzibu, dan dia berdusta, liyudhika bihil qaum, agar orang-orang bisa tertawa. Jangan bayangkan ada satu orang maju ke depan ngelawak sana sini, yang lain tertawa, dan ternyata yang di depan itu berdusta. Bayangkan dosanya tuh wailul lahu, celakalah dia. Nah, kalau sudah disebut kata celaka, itu kecelakaan di akhirat itu paling tidak jenengan tahu, di akhirat itu cuma ada dua tempat, bahagia atau celaka. Tidak ada tempat pilihan yang lain. Pilihan cuma dua, bahagia di surga, celaka itu di neraka. Itu ancamannya. Bercanda tapi berdusta. Pengennya semuanya ketawa, pengennya semuanya kayak kompak dengan bercanda, tapi ternyata dusta. Dan ini adalah dosa. Nah, memang bapak-bapak, meskipun tidak bercanda atau tidak berdusta ya, meskipun tidak berdusta, hukum asal bercanda itu boleh. Akan tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kita malah kerjaannya ketawa-ketawa. Dikit-dikit ketawa ngakak-ngakak, sebentar-sebentar ketawa ngakak-ngakak. Itu atau sampai sakit perut. Ketawa sampai sakit perut. Maka itu juga termasuk perkara yang dilarang. Dilarangnya bukan karena dosanya itu bukan karena berdosa ya, tapi dikhawatirkan akan mematikan hati kita. Orang yang banyak ketawa itu akan keras hatinya, sehingga kalau keras hatinya, maka ketika ada hal-hal yang seharusnya membuat dia menangis, dia tidak bisa menangis, gak bisa nangis. Ada berita ketika di Palestina pembantaian, lihat berita anak-anak kecil terlantar, dibunuh, dia tidak bisa menangis. Kenapa? Karena terlalu sering ketawa. Tidak ada yang bisa menyentuh perasaannya akhirnya. Rasulullah pernah melarang, la tuksirud dohak, janganlah kalian banyak ketawa. Fa inna kasratad dohak, karena banyak tertawa itu tumitul qalb, akan mematikan hati. Akan mematikan hati, membuat hati kita menjadi keras. Kemudian bapak-bapak, dusta, tadi dusta yang pertama adalah bahwasanya dusta kepada manusia. Dosa bapak-bapak. Nah, dusta berikutnya itu bisa menjadi lebih
berat dosanya. Bohong itu bisa berlipat dosanya apabila ternyata dia berdusta atas nama ulama. Gambarannya. Misalnya tadi kita bahas rokok ya. Rokok, kita kembali ke rokok. Rokok yang kata orang-orang itu bilangnya, ada bilang makruh, ada yang bilang haram. Lantas ada orang ngomong, loh kata Imam Syafi'i rokok itu boleh. Was, dia membawa-bawa nama Imam Syafi'i. Na'udzubillah. Sementara Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya. Atau dia membawa-bawa nama ulama bahwasanya rokok itu boleh misalnya. Padahal nggak ada yang ngomong. Maka orang seperti ini dia telah berdusta mengatasnamakan ulama. Dan ini dosanya lebih besar daripada dosa kepada manusia biasa. Karena ulama itu wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi dia tadi menyampaikan hukum seolah-olah dia mengatakan atau ulama itu ngomong gini, ulama ini ngomong gini, sementara tidak. Dan ini berkaitan dengan halal dan haram. Maka dia telah berdusta mengatasnamakan para ulama. Ini jelas lebih besar dosanya. Maka kita hati-hati Bapak-bapak. Jangan sampai kita sembarangan menyebutkan, membawakan, menukil nama-nama ulama terlebih dipakai dalam kemaksiatan. Itu tidak boleh. Bicara seolah-olah bisa manggil malaikat misalnya kan. Bohong, ngerti bahasanya apa? Bahasa ikan, di sini kan banyak ikan ya, ngerti bahasanya ambek. Maka ini kedustaan. Ini sebuah kedustaan. Daripada berdusta yang banyak menyesatkan manusia, maka orang gila lebih baik kan? Ya. Orang gila itu lebih baik daripada seseorang yang berdusta menipu manusia atau mengatasnamakan para ulama, atau mungkin justru malah berdusta atas nama Nabi. Karena orang gila selesai Pak. Jadi orang gila itu selesai, dia tidak akan dapat dosa. Dia tidak akan dapat dosa, tidak akan dapat pahala atas apa yang dia kerjakan. Akan tapi kalau orang waras, tapi dia berdusta sana sini, berdusta di depan kamera, akhirnya dilihat seantero dunia malah yang lihat, maka dosanya ya sudah akan jadi dosa jariah. Kalau ada orang mengikuti dari jari sopo, iki fulan, Ustadz fulan ngomong begini, kok dia gini, katanya ulama ini ngomong begini, padahal ulama tersebut tidak mengatakannya. Dan ini ancaman bagi kita, peringatan bagi kita agar berhati-hati dalam menyampaikan urusan agama. Kalau memang kita tidak tahu, maka stop. Maaf mas, saya tidak tahu, tanya aja kepada Ustadz Sabik di pondok. Oh yuk kita pergi ke Ustadz siapa di sini. Banyak ustadz-ustadz di pondok mungkin bisa ditanyakan tentang ilmu agama. Jadi bukan sembarangan. Karena urusan agama itu urusan halal haram. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembarangan ikut campur, ya siap-siap. Siap-siap kita dianggap pendusta, siap-siap kita masuk dalam golongannya orang munafik, siap-siap dadi intip neraka. Itu ancaman kita. Ancaman kita tuh berpikir jauh ke depan sebelum melakukan suatu perbuatan. Nah, Bapak-bapak sekalian, tadi kan kita sebutkan berbohong pada ulama itu sudah mirip-mirip bisa jadi bohong atas nama Nabi. Berarti level dusta yang lebih besar dosanya itu adalah ketika seseorang berdusta atas nama Nabi. Ini dosa lebih besar. Gimana gambarannya? Ya misalnya ada orang mengatakan, aku ini ketemu Nabi waktu ke Mekah misalnya atau ke Madinah, tak datangi kuburan Nabi, salam, Nabi menemuiku, lantas memerintahkanku untuk mengamalkan begini. Dan
Dan itu amalannya tidak ada dalam Islam. Suruh baca apa sekian ribu kali, insya Allah nanti akan dapat istri cantik. Baca ini sekian ratus ribu kali, insya Allah akan kaya sampai 7 turunan. Maka hal seperti ini, itu dia telah berdusta atas nama Nabi. Wong Nabi tidak pernah memerintahkannya. Begitu juga misalnya ada orang berbicara begini, Rasulullah pernah mengatakan begini loh. Atau dulu ada kasus pernah tenar-tenarnya akik, pakai akik. Sampai ada orang pakai hadis palsu. Nah, hadis palsu itu bukan hadis tapi dinisbatkan kepada Nabi. Oh, ada hadis Nabi mengatakan takhot tama bil akik. Pakailah kalian cincin akik. Fa inna fihi barokah misalnya. Karena di akik itu ada barokahnya. Nah, itu enggak ada. Nabi enggak tahu akik itu apa. Kok bisa-bisanya orang jualan akik atau apa biar laris dagangannya bikin hadis palsu. Memalsukan atau ngomong seolah-olah Nabi ngomong begini. Dan ini enggak boleh Bapak-bapak. Hal seperti ini tidak boleh. Ada ancaman besar dari Nabi ketika seseorang itu sembarangan membawakan perkataan seolah-olah perkataan Nabi padahal bukan. Kalau jenengan tahu, ya, biar ada gambaran kan. Dosa, ancaman kalau seseorang sembarangan mengatakan Nabi mengatakan begini, itu sama saja dia telah membooking tiket, booking kursi di neraka. Nah, kalau kita pengen pulang ke Trenggalek, pulang ke mana Jakarta, Bekasi, pulang ke Kalimantan, ke Sumatera, booking tiket itu bagus. Kita booking jauh-jauh hari, tanggal sekian, Lebaran kurang 7 hari sudah booking tiket dari sekarang biar murah, nanti tinggal naik. Lah ini booking tiket tapi tiket di neraka. Nabi pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, barang siapa yang berdusta atas namaku, ngomong hadis Nabi begini, Nabi mengatakan begini-begini, padahal dia dusta. Muta'ammidan, secara sengaja. Jadi kalau nggak sengaja, ya namanya aja nggak sengaja kan, nggak sengaja ngomong gini, maka tidak masalah. Tapi kalau sengaja, dia tahu itu bukan perkataan Nabi, tapi dia mengatakan Nabi memerintahkan begini-begini, maka ingat, ancamannya adalah fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Monggo kan? Atau siapa yang mungkin membooking tempat di neraka. Dan kalau kita melihat sosmed Bapak-bapak kan, kita melihat media sosial yang sering cross check. Coba jenengan lihat. Sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku menyampaikan qala Nabi, Nabi mengatakan. Nah, itu Pak. Kalau itu benar sabda Nabi, ya dapat pahala. Dia menyampaikan kebaikan, orang mengamalkan, ternyata itu benar hadis Nabi, benar perkataan Nabi, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak, silahkan. Berapa kursi yang dia booking di neraka? Nah, maka ini ancaman bagi kita, atau mungkin ini adalah motivasi bagi kita Bapak-bapak. Kalau jenengan atau kalau kita itu suka mengatakan kebaikan, suka untuk menganjurkan pada kebaikan, hendaklah kita belajar. Kita mempelajari ilmunya dan gak harus mondok. Mungkin sambil kerja dengerin kajian, dengerin apa di setel videonya. Oh, ternyata itu hadisnya begini. Diulang lagi biar ingat hadisnya, nanti disampaikan. Nah, maka itu kita benar. Kita menyampaikan hadis sahih, benar-benar dari Nabi. Tapi kalau dusta, cukup tinggalkan Pak Kiai tersebut, tinggalkan Ustadz tersebut. Kalau dia selama ini sering berdusta atas nama Nabi. Kenapa? Karena ya sudah. Untuk apa kita ikuti orang yang sudah pesan kursi di neraka?
Itu dia yang ketiga, berarti kan berdusta atas nama Nabi. Nah, lalu gimana kalau orang berdusta atas nama Allah? Maka tentunya kalau ada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan jauh lebih besar. Kalau dia berbohong atas nama Allah, maka dosanya akan sangat jauh lebih besar. Bagaimana gambarannya? Atau apa contohnya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Contohnya Bapak-bapak, kalau kita lihat di negeri kita atau lihat di seluruh dunia lah, itu akan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Kita lihat dari agama Kristen mengatakan bahwasanya ada Tuhan anak, Tuhan Bapa. Ya. Kita lihat di Al-Quran bahwasanya orang Yahudi, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Nabi Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa binullah. Isa adalah anak laki-lakinya Allah. Orang-orang kafir dulu mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Maka mereka mengatakan tentang Allah dusta. Karena Allah telah membantah lam yalid walam yulad. Allah sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu tidak melahirkan, tidak punya anak, lam yalid walam yulad, dan tidak memiliki ibu, tidak memiliki orang tua, tidak dilahirkan. Nah, maka itu adalah kedustaan. Dusta juga mengatasnamakan Allah itu kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat begini. Ya. Kalau seperti orang Yahudi, kita contohkan orang Yahudi yang jelas di Al-Quran ya. Misalnya mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, artinya pelit, terbelenggu. Jadi nggak peduli pada makhluknya. Na'udzubillah. Padahal kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala terus berlimpah. Allah memberikan pada kita oksigen, udara. Ada Pak Dokter itu. Coba tanya Pak Dokter. Harga oksigen setabung berapa? Tabung oksigen itu berapa harganya? Itu habis berapa hari Pak Dokter? Kalau dipakai terus berapa jam habis? Tabung oksigen itu loh. Sehari 2 hari habis tabung oksigen. Bayarnya pinten dok? Berapa dok? Nggak jual. Ya ini di masjid ya. Tapi minimal kita tahu di rumah sakit bayarnya oksigen itu mahal. Padahal satu tabung sehari 2 hari habis. Anggap 2 hari habis. Orang sakit pakai oksigen habis. Dan Allah Subhanahu wa taala berapa hari umur jenengan? Atau umur kita? Berapa hari kita menghirup oksigen dari lahir sampai sekarang? Dan coba kalau seandainya Allah meminta bayaran, ya? Itu menunjukkan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Allah mengasihi kita. Sementara orang-orang Yahudi mensifati Allah bahwasanya Allah itu pelit, tangannya terbelenggu. Maka itu dusta. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya mengatakan Allah itu di mana-mana. Padahal Allah sendiri menyatakan Allah itu di arsy. Ini pelajaran di kelasnya. Allah itu ada di langit, bukan di mana-mana. Maka dusta. Hati-hati. Dan ternyata banyak Bapak-bapak. Kalau kita tidak jeli dalam belajar agama, kalau kita sembarangan, asal-asalan, wah, saya penting lucu, saya penting ayu, kan? Cari ustadzah yang cantik-cantik, kan? Didengerin, terus
ya sudah, akhirnya ngelantur kemana-mana. Jadi kita pilih Bapak, tidak sembarangan kita mencari sumber ilmu agama. Kita mencari yang benar-benar tidak ada kedustaan. Insya Allah banyak. Dan kalau jenengan ibaratnya setel Al-Furqan TV, radio yang di setel biasanya Pak Heri, Pak Yazid, Pak Koni di tempat tukang itu insya Allah biasanya di setel Al-Furqan TV ya, atau radio kita sendiri, insya Allah di situ disampaikan hadis-hadis yang benar-benar dari Nabi. Jadi insya Allah kita tidak perlu khawatir lagi. Nah, maka banyak loh ya, banyak kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang memang tidak senang terhadap agama kita. Meskipun agamanya Islam. Ada Bapak, agamanya Islam tapi tidak senang kepada orang-orang Islam, tidak senang kepada Islam. Dia mengaku KTP-nya Islam. Dan itu ada. Maka banyak hal-hal seperti ini. Kita ingat Bapak-bapak, kalau kita membaca surat Al-Mursalat, maka Allah juga mengancam orang-orang yang kerjaannya suka bohong, suka ngapusi, suka berdusta itu dengan ancaman di neraka. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kalau dibaca tajwid ya wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu celakalah. Siapa yang celaka? Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mukadzab, yang sukanya berbohong. Coba dari sini sudah kita bisa melihat ya, bagaimana ancaman atau akibat dari kebohongan, dari dusta. Minimal akan masuk ke dalam, atau nantinya di akhirat itu masuk ke dalam neraka. Dicap sebagai orang munafik. Dan yakin semua orang itu menolak adanya kedustaan. Coba siapa yang mau kalau dibilang, tukang bohong, tukang ngapusi itu. Jangan percaya, tukang ngapusi, tukang goroh. Itu di dunia Pak. Di dunia baru seperti itu. Bahkan mungkin seandainya dia telah bertobat, cap sebagai pendusta, cap sebagai pembohong, itu tidak semudah itu hilang dari dirinya. Maka cobalah kita untuk selalu menjauhi sikap ini. Ya. Karena memang dusta itu awal dari banyaknya dosa. Kita telah diingatkan. Rasulullah mengingatkan kita agar kita menjauhi perbuatan dosa. Wa iyyakum wal kadziba. Rasulullah mengatakan, waspadalah kalian dari perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba, karena perbuatan dosa itu yahdi ilal fujur, akan menggiring kepada perbuatan dosa. Ya, bohong itu sudah dosa, tambah bohong yang beruntun, tambah dosa begini. Karena dia akan selalu menutupi kebohongan-kebohongan di awal. Akhirnya dia akan membuat skenario, cerita-cerita karangan agar mendukung kebohongan yang pertama. Kalau kebohongan pertama terbongkar, selesai, dia akan dicap sebagai pembohong. Wa innal fujuro, dan perbuatan-perbuatan dosa itu yahdi ilan nar, akan membawa seseorang ke neraka. Wa ma yazalur rajul, seandainya ada seorang laki-laki yang senantiasa berbohong. Wa ma yazulur rajulu yakdzibu, ya, seorang laki-laki senantiasa berbohong. Wa yataharral kadziba, dan dia terus berusaha berbohong, dikit-dikit ngapusi, dikit-dikit goroh. Udah makan belum? Belum. Padahal udah. Wis mangan? Wis, durung. Bohong dia agar bisa diajak makan. Kalau belum, ayo makan bareng. Padahal sudah makan. Dikit-dikit, punya duit gak? Gak punya. Tak kasih.
ngerti kalau temannya baik, bohong. Maka ingat, hati-hatilah. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang berusaha atau kebiasaan bohong, ancamannya itu Allah akan menulis baginya di langit sebagai pendusta, pembohong. Padahal cap pendusta yang terkenal itu ada 2 orang. Pertama, yang dicap sebagai pendusta itu adalah setan. Yang kedua, yang dicap terkenal sebagai pendusta adalah Dajjal. Masuk kita mau jadi yang ketiga? Temannya Dajjal, setan. Mungkin ada lagi yang sebagai digelari Al-Kadzdzab, pendusta itu para nabi-nabi palsu. Karena mengaku malaikat datang padanya, digelari pendusta. Banyak kan dulu mengaku sebagai nabi, Mirza Ghulam Ahmad akhirnya dicap sebagai pendusta. Musailamah digelari Al-Kadzdzab, sang pendusta, karena mengaku sebagai nabi palsu. Nah, bisa kita lihat sekarang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku mendapat wahyu, nah, dialah kadzdzab berikutnya, dicap sebagai pendusta. Itulah bapak-bapak sekalian. Masih adakah yang kita sepakat ya? Kita sepakat tidak mau kalau kita dibohongi. Lantas masih adakah yang mau berbohong? Masih adakah yang kita mau berdusta? Baik itu dusta kepada manusia, apalagi dusta kepada Allah. Maka tentunya tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau untuk berbuat dusta. Tapi bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur berbuat dusta? Kita sudah berbohong. Ternyata kita lihat sejarah, ya Allah, ternyata wingi aku ngapusi koncor. Ternyata kemarin aku bohong, ternyata dusta. Maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Dusta, meskipun itu adalah dosa yang besar, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat taubat, senantiasa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Tobatlah bapak-bapak. Meskipun akhirnya nanti kita sudah berusaha, ternyata kita berbohong lagi. Ya sudah, taubat lagi. Bertobat terus sambil berusaha menjauhi segala hal-hal yang bisa memicu atau memancing perbuatan dusta tadi. Apabila masih terus, maka terus bertobat. Bertobat itu adalah ibadah sendiri. Hendaklah kita berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala melalui taubat. Bahkan seandainya manusia itu bertobat, Allah itu lebih bahagia. Bahagia ya, Pak. Kalau kita bertobat, ngaku ya, kita ngaku, ya Allah, aku telah berbuat dosa begini-begini. Ampuni aku ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku memohon ampun padamu dan aku bertobat kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Maka seseorang yang bertobat dengan taubat nasuha itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang sedang kehilangan barang kemudian ketemu. Misalnya kita, kalau gambaran dari hadis itu di padang pasir ya, jenengan naik motor mau pulang kampung, uangnya ditaruh di motor, makanannya ada di motor dan sebagainya. Tiba-tiba hilang motornya. Kalau dalam kisah kan ontanya pergi sendiri. Ini mungkin dicuri sama orang motornya. Dicuri motornya, dibawa pergi jauh, nggak tahu kemana. Lah tiba-tiba kita sudah menyerah. Nyerah kok motor
itu lewat di kita sendiri, ada yang kembalikan. Mas, tadi kok kayaknya saya tiba-tiba dapat hidayah dan ini motornya tak kembalikan. Nah, maka tentunya kita bahagia kan? Barang kita hilang terus kembali pada kita senang. Lawang uang kita di situ, makanan kita di situ, pakaian kita di situ, semuanya ada di situ, dan itu hilang. Tiba-tiba ketemu lagi, maka kita bahagia. Bagaimana rasanya bahagia? Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang, lebih bahagia daripada itu. Maka Bapak-bapak, dan ini ajakan untuk diri saya sendiri, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, atas kesalahan yang kita lakukan. Terutama kita ini manusia pasti tidak pernah lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, meskipun itu seorang kiai, meskipun seorang ustadz, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dan kita tidak tahu Bapak-bapak, bisa jadi istighfar antum, istighfar jenengan semuanya itu lebih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kami, daripada saya misalnya. Bisa jadi doa jenengan itu lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kalau ternyata dengan keikhlasan jenengan terbuka pintu langit, jenengan diampuni, dibukakan pintu rezeki, itu tidak ada yang tahu Bapak-bapak. Jadi jangan pernah kita itu merasa hina dengan adanya sebuah kemaksiatan atau apa. Yang penting kita berusaha bertobat. Lalu kita berusaha meniti jalan kebaikan. Bukan hanya bertobat, yang penting tobat, siang maksiat lagi. Bukan. Tapi bertobat kemudian berusaha menempuh jalan kebaikan. Kemudian juga di akhir dari pertemuan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang senantiasa berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menjadi para pendusta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur, yang amanah, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam keseharian kita, baik dalam beribadah. Kita selalu mengharapkan agar kita menjadi orang yang jujur dan amanah. Amanah bisa mengemban tugas-tugas dari pemimpin kita. Amanah bisa mengemban tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tentu yang saya sampaikan ini dari tadi jam 7 hingga sekarang yang waktu udah hampir habis, maka banyak kesalahan, banyak tutur kata yang mungkin kepleset atau mungkin menyinggung perasaan jenengan semua. Maka saya yang mungkin masih terlalu muda dibandingkan jenengan semuanya ini meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak bermaksud untuk menggurui jenengan semuanya, tidak bermaksud untuk menyuruh begini-begini atau melarang begini-begini. Ini hanyalah sekedar sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan, dan semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Maka kita akhiri pertemuan kali ini. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.